A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, hari ini kita coba kembali untuk terus melanjutkan pembahasan tentang membaca kehidupan agar dapatkan pemahaman. Orang yang dapat memahami kehidupan akan lebih baik dalam menjalani hidupnya. Jiwanya akan semakin tenang dan damai. Sedangkan orang-orang yang tidak memahami kehidupan yang Allah berikan akan semakin berbuat kerusakan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya semakin hari semakin bertambah panik dan kacau. Jiwanya bertambah gelisah, kehidupan yang dijalaninya tanpa arah. Dan untuk memahami kehidupan, kita butuh petunjuk Allah atau Al-Quran yang telah Allah turunkan. Bagai suatu produk Sang Pencipta yang Maha Kaya, setiap kita diberi atau memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Dan dalam menjalaninya, agar dapat ternikmati dengan sebaik-baiknya, kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan dan menjalaninya sesuai aturan yang telah ditetapkan. Dan tanpa petunjuk, kita bagai orang buta yang berjalan di kegelapan malam, atau bagai berada di tengah lautan yang diombang-ambingkan oleh gelombang dan badai. Dan salah satu arah atau tujuan adalah hidup adalah untuk mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, Sang Pencipta kehidupan ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Aku. Dan untuk mencapai tujuan ini, kita mesti mengarah dan melangkah ke tempat yang kita tuju. Sekali melangkah di jalan yang salah, kita butuh 2 langkah untuk memperbaiki. Semakin jauh kita melangkah di jalan yang salah, semakin jauh pula kita untuk kembali. Sehingga waktu yang tersisa bagi kita di dunia terbuang sia-sia atau percuma. Kawan-kawan sekalian, setiap manusia punya persoalan dalam hidupnya, dan persoalan manusia itu berbeda-beda menurut kelas masing-masingnya. Walau persoalan manusia itu berbeda-beda, namun pada prinsipnya manusia itu punya persoalan yang sama, karena dihidupkan oleh Tuhan yang sama dan tinggal di bumi yang sama, satu nyawa, insan serupa. Lalu apa yang membedakan manusia satu dengan yang lainnya? Yang membedakan adalah harga dirinya di hadapan Allah Tuhannya. Dan harga diri manusia itu di hadapan Allah ditentukan oleh nilai yang didapatkan ketika persoalan hidup diberikan atau ujian diberikan. Semakin benar manusia itu menjawab persoalan hidup atau ujian yang diberikan, maka semakin baguslah nilai dirinya di hadapan Tuhannya. Dan untuk mendapatkan nilai bagus ketika ujian, tentu kita mesti belajar dan memahami kehidupan ini. Dan orang-orang yang sukses di dalam hidupnya adalah orang-orang yang menjadi atau mengerti akan nilai dan harga. Orang-orang yang sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang mengerti akan nilai dan harga.
50 awak akan dikatakan orang sukses di dalam kehidupan kok. Sementara sesuatu yang paling berharga dan paling bernilai di dalam kehidupan kok ndak tahu aduh. Lalu apa yang paling bernilai, yang paling berharga di dalam kehidupan kok? Adalah diri manusia, diri awak surang-surang. Namun karena kebodohan awak, ketidaktahuan awak, sehingga lebih awak tinggikan nilai yang lain dari diri awak sendiri. Awak hinakan diri awak demi harta, demi pangkat, demi jabatan, dan demi yang lainnya. Dan yang paling bernilai pada diri manusia adalah harga diri. Dan harga diri orang-orang yang beriman itu adalah Allah dan Rasul. Karena imanku atau amanu, aman dalam bahasa Arab, adalah sesuatu yang sangat berharga dan sangat diinginkan oleh setiap manusia. Sehingga tidak ada takwi itu dan duka cita. Inna awliyallahu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bukan sekedar rasa aman, tapi iyo aman dan subhananya. Dan iman atau amanu atau imanku adalah bagai logam mulia yang tersimpan di dalam jiwa, nyo abadi dan tahan uji. Samo jo ame. Lalu apa ujian atau ujian aman atau imanku? Yaitu rasa takwi. Takwi kelaparan, takwi ndak makan, takwi anak ndak sekolah, dan takwi kehilangan pitih, kehilangan harato, karajo, takwi kehilangan pangke, takwi kehilangan jabatan, dan akhirnya takwi mati. Lalu baca roh, jalan keluarnya, ndak ada jalan lain, harus dilewati. Itu baca roman jawab soal ujian, bertahan dan minta tolonglah kepada Allah dengan salat dan sabar. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya dan lupakan yang lain selain Allah, dan bersabarlah dengan itu. Maka beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. Yaitu orang yang apabila mendapat musibah atau ujian seperti ini, nyokatokan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya segala sesuatu datang daripada Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Nyerahkan dirinya secara utuh, bule-bule kepada Allah. Karena percaya, beriman kepada Allah bahwasanya Allah tak akan menganiayanya, dan benar Allah tak akan pernah menganiaya hamba-hambanya. Barulah nyoba rahasia dirinya murni imannya, baru nyoba li jo Allah diri atau iman nan berasia ko jo Allah dengan serubu. Jadi kalau tibo jo ameh ko disebut dengan cukim. Pencukiman ko ada dua. Pertama, cukim untuk memisahkan logam ameh ko atau logam mulia ko dengan logam yang lain. Yang kedua, cukim untuk memurnikan ameh, meningkatkan atau meninggikan kadarnya menjadi 99,9%. Dan Allah tak akan menguji atau mengagih ujian kawak, melainkan telah awak pelajari terlebih dahulu atau diagih pelajarannya terlebih dahulu, dan ujian kok pasti menurut kelas awak masing-masing pun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak diberikulkan beban melainkan menurut kesanggupan, sesuai dengan kelas atau kadar masing-masing kita. Dan setelah kesulitan pasti ada kemudahan.
Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dan setelah kesulitan atau bersama kesulitan itu, dan setelah kesulitan ada kemudahan, dan setelah ujian ada nilai yang diberikan, dan itulah nilai atau harga diri kita di hadapan Allah. Semoga ini bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Faktabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.